Integrity is not destination, but integrity is a journey, satu perjalanan yang kalau saudara seperti sepatu yang saudara semir mengkilap, begitu nanti setelah beberapa hari dia mengkilap, maka dia akan redup lagi. Dia harus berusaha lagi dikilapin. Begitulah integritas. Hari ini Anda punya integritas, tahun ini, tahun depan akan ada ujian lagi, dan integritas harus saudara pertahankan. So that's why integrity is a journey, sebuah perjalanan. Jadi kalau begitu Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa mempertahankan integritas? Setiap kali ada ujian, pastikan saudara hidup dalam kebenaran. Setiap kali saudara ada ujian, hiduplah dalam kebenaran. Maka saudara menjadi pribadi yang berintegritas. Pak, tadi itu kan firman Tuhan, itu kan pengajaran. Sekarang prakteknya gimana Pak? Oke, saya akan membuat beberapa definisi yang mudah untuk saudara bisa praktekkan. Apa itu integritas? Nomor satu, integritas itu adalah melakukan sesuatu yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Jadi integritas itu melakukan sesuatu yang benar sekalipun tidak ada yang apa saudara? Yang melihat. Nah sekarang, satu hari saya pelayanan di Singapura. Pastor Harun itu nyopirin saya pulang dari makan jam 12 malam, pergi ke hotel jam 12 malam, sepi sekali. Kalau di Palembang jam 10 juga sudah sepi. Jam 12 malam nggak ada orang, banyak lewat seperti pagi atau siang. Lalu kemudian dia sopir dengan kecepatan yang cukup tinggi karena sepi ya. Tiba-tiba di tengah traffic light, saya melihat dia perhatikan lampu kuning di traffic light. Begitu lampu kuning, itu Pastor Harun langsung pencet itu remnya. Terus saya tanya, Harun, kenapa kamu mencet remnya sampai kayak gitu mobilnya? Pak, kalau di Singapura, kalau kita udah kuning dan tidak berhenti, kuning itu tanda untuk mempersiapkan kita berhenti. Kalau kita nggak berhenti, surat cinta tilang akan datang ke rumah kita, dan itu otomatis. Jadi nanti kita tahu dipotret masuk ke rumah, dendanya langsung keluar. Di Jakarta sekarang sudah gitu ya, sekarang udah ada tilang elektronik. Oh gitu ya. Tapi kalau di Palembang, udah pernah Bapak tertawa? Kayaknya udah ngerti apa yang saya mau ngomong. Udah punya roh nubuat, udah tahu apa yang akan terjadi. Kalau di Palembang, lampunya kuning, yang dipecat, oh Tuhan ampuni di umatnya. Kan tadi kan saya bilang, kita mau praktek hal-hal yang praktikal. Gimana sih caranya punya integritas? Walaupun jam 12 malam gak ada yang lihat, polisi gak ada lihat, saudara apakah tetap benar mempertahankannya atau tidak? Padahal Alkitab definisi yang pertama, integritas itu melakukan sesuatu yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Saudara periksa, Pak, kenapa sampai sebegitu pentingnya? Mari saya tunjukkan kepada saudara kebenaran ini supaya saudara tidak main-main ya dengan ini. Mari buka bersama dengan saya Kejadian pasal 4. Pelan-pelan, karena ini kebaktian yang terakhir, jamnya katanya bebas sampai malam boleh katanya juga. Ya kata Pak Ali itu. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-9. Oke ya, sekarang lihat saya. Mari kita baca. Siapin dulu Alkitabnya.
Satu hari ada Kain dan Habil pergi ke ladang. Dunia waktu itu hanya 4 orang. Adam, Hawa, Kain, Habil, 4 orang. Lalu dalam cerita itu kemudian Kain dan Habil dia pergi ke ladang. Tapi Kain menyesek karena persembahannya tidak diterima. Dia marah, dia sakit hati, dia kesel. Adiknya diterima persembahan. Dan akhirnya dia pukul adiknya. Waktu dipukul seketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Saudara tahu? Saya tanya, kira-kira menurut saudara ada orang yang tahu nggak? Ada orang yang lihat nggak dia pukul? Regu A. Ada nggak yang lihat? Nggak ada. Regu B? Nggak ada. Oke, sekarang papa mamanya karena dia jauh, dia nggak lihat, dia di rumah. Nggak ada juga tetangga. Dan waktu itu belum ada CCTV. Pertanyaannya, bagaimana bisa kejadian itu bisa ditulis dalam Alkitab? Mari kita baca. Kita baca supaya saudara ngerti. Ayat 9. Saya baca 10, saudara baca. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Tuhan udah tahu dia mukul adiknya. Tapi Kain bohong. Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku ini penjaga adikku? Am I my brother keeper? Apa aku ini penjaga? Dia pertama bohong, ditutupi dengan bohong lain. Tetapi Tuhan punya bukti. Lihat ya, mari baca. Apa buktinya? Ayat 10. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Apakah yang telah darah adikmu itu berteriak kepadaku dari mana? Yang keras. Tanah. Jadi semua yang saudara lakukan, kalau saudara membaca Kejadian pasal 3, 15, waktu Adam dan Hawa berdosa, tidak ada catatan CCTV. Tetapi Tuhan punya catatan recording dari tanah. Tanah itu mencatat. Katakan bersama saya. Mencatat. Kurang keras. Mencatat. Kurang kencang. Mencatat. Mencatat apa Pak? Mencatat semua yang saudara lakukan. Dia catat. Kalau tanah di dalam hidup saudara, saudara berjalan hidup, dan tanah itu merekod, mencatat yang baik, maka tanah ini akan menghasilkan bagi saudara. Tetapi kalau tanah itu merekod yang buruk, maka tanah itu akan merekod kepada Tuhan. Dan dia minta, Tuhan, ini tanah, mereka ini orang ini Tuhan, tanahnya buruk, perjalanan hidupnya busuk. Lihat Tuhan. Maka Tuhan membuat tanah yang ada di dalam hidup mereka, tanahnya itu berduri. Makanya Kejadian pasal 3, 18, 17, 18 muncul semak duri. Semak duri itu apa Pak? Semak duri itu keadaan yang tidak enak, keadaan yang susah, keadaan yang sulit.